Maka Al-Quran memfokuskan anjurannya tidak kepada kesibukan untuk mencari pemimpin. Tidak ada. Yang ada adalah perjuangan untuk belajar agar bisa memilih pemimpin. Betul enggak? Jadi masalahnya di Indonesia ini bukan siapa pemimpinnya. Masalahnya seperti yang Pak Muzamil yang bilang, loh rakyatnya sudah bisa milih apa belum? Sudah punya ilmu atau belum? Sudah punya informasi atau belum? Sudah punya kualitas atau belum untuk milih pemimpin? Wong kowe milih panganan wae ra iso kok, salah kok. Itu. Halale ora tidak dinomorsatukan kok, apalagi memilih presiden. Gitu. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, tolong kita sebisa-bisa buka-buka Quran, hadis atau apapun, Anda perhatikan bahwa sarannya itu adalah pada rakyatnya, tidak pada pimpinannya. Supaya rakyat itu belajar pemimpin kudu sidik, fatona, sidik, amanah, tablik, fatona. Saya kedatangan tamu begini ya, dari Jawa Timur. Jadi karena saking pusingnya dengan situasi keadaan seperti ini, dia berkata begini, kenapa kok Cak Nun tidak tampil sekarang, karena situasinya seperti ini, tampil mencalonkan diri jadi presiden Indonesia. Itu pertanyaan tamu itu 3 orang ke tempat saya, itu ke rumah saya. Nah, langsung saya jawab, sekarang begini, tenang dulu, tenang kata saya. Sebetulnya maksudnya baik ini, maksudnya baik. Jadi dia saking bingungnya melihat situasi seperti ini kan butuh orang yang bisa merantasi semua keadaan itu, ya kan? Kan begitu maksudnya. Nah, saya katakan, kenapa Cak Nun saya kok tidak mencalonkan diri sebagai presiden? Karena Indonesia butuh. Nah, maka saya jawab begini, nanti kalau misalnya keliru jawaban saya kan ada orangnya. Nah, itu ya. Saya jawab sekarang, tenang dulu. Saya tanya sekarang sama sampean, kembali kepada hati nurani sampean. Nah, itu ya. Tolong dijawab kata saya. Kalau ada orang mencalonkan diri jadi pemimpin, jawab dari hati liu kata saya. Itu benar enggak menurut sampean? Sakitan sama saya. Dari hati, benar enggak? Hati ini loh. Tidak benar kan? Tidak benar. Iya, tidak benar. Ya apa enggak? Enggak mungkin beliau yang tiap hari siang malam mengajarkan supaya kita mencari kebenaran, berpikir yang benar, kok dirinya sendiri melakukan sesuatu yang tidak benar. Jangan ngaco sampean ini. Kita sama saya. Enggak kita sama saya. Enggak mungkin. Salah kan? Iya betul salah. Nah ini sebetulnya berarti sekaligus orang ini menjawab bahwa apa yang terjadi sekarang ini sebetulnya kesalahan yang diakui beramai-ramai sehingga seperti sebuah kebenaran. Ya apa enggak? Tak tanya, jawab dari hatinya kata saya. Benar enggak orang yang mencalonkan diri? Mesti orang yang punya hati mengatakan itu tidak benar. Apalagi pasang foto di mana-mana. Aduh, fotonya Cak Nun ditaruh di mana-mana calon presiden. Saya agak sampai hati. Loh ya apa enggak? Enggak sampai. Ini bukan budaya Islam. Budaya Jawa juga bukan. Enggak tahu ini budaya dari mana, saya enggak tahu. Kok sekarang orang se-Indonesia mabuk dengan seperti itu? Betul-betul enggak tahu saya. Loh ya apa enggak? Jawa apa gitu koyok ngono Jawa? Ora kan? Penembahan Senopati dulu bagaimana jadi raja Mataram? Sisihinan wahyu. Apa? Hah? Sinisihan wahyu. Ini sengaja saya bikin seperti itu.
Nih. Nih. Untuk mengetes Mas Hilmi masih konik apa enggak ini? Nah, karena tadi sudah dilepas helmnya. Nah, itu. Ayo Penembahan Senopati bagaimana? Gak usah jauh-jauh kepada yang sebelumnya. Meskipun saya itu kemarin di Situbondo. Situbondo hallnya kiai saya, ya. Terus ada dari Maijen itu. Maijen yang ceramah menyambut di sambutan itu. Saudara-saudara semua, nah itu dengan mantapnya saya kaget. Dengan mantapnya itu. Dia ceramah menyambut dalam hall itu, hallnya kiai saya itu. Kita ini dulu sudah pengalaman. Pernah berdiri di Indonesia itu negara-negara besar, kerajaan besar seperti Sriwijaya katanya, yang umurnya 400 tahun. Nah itu ya. Tapi karena macam-macam kekurangannya itu loh, Majapahit semua, akhirnya mereka semua runtuh. Nah, saya jadi berpikir, kok ada tentara yang mencaci maki pendahulunya? Kan hebat kalau Sriwijaya 400 tahun. Ini baru 70 tahun wis koyo ngene rek. Kok rumangsa iki piye? Kira-kira lek koyo ngene sampai 400 tahun iki. Hah? Tekan ora iki? Ayo tak tanya. Hah? Menjamin NKRI yang seperti ini 400 tahun. Bisa-bisanya menghina Sriwijaya hanya 400 tahun katanya. Mojopahit hanya 500 tahun. Loh kok bisa-bisanya NKRI 70 tahun weng sumpek koyo ngene. Oh iya. Iya apa enggak? Mau dilanjutkan kayak ini nih? Hah? Sumpek koyo ngene iki. Semua omong kosong, semua gombal. Iya apa enggak? Koyo ngono padahal orang ngono. Nah itu ya. Wah, kok dengan sombongnya ceramah itu semua runtuh saudara-saudara. Wah gitu ya. Itu kata saya, saya bukan Maijen ini. Jadi itu perwakilan dari Pangdam Jawa Timur itu. Nah itu terkadang kita seperti itu. Kita mencoba masa lalu kita sendiri. Ya apa enggak? Hebat masa lalu kita itu. Sampai bertahan 400 tahun. Majapahit berapa? Berapa? Hitung sendiri ya. Hitung sendiri. Kan gitu. Tapi kan hebat. Ini kita ini sudah seperti ini. Kenapa? Karena kita ini membuang itu semua. Jawa itu yang namanya Sriwijaya, Mojopahit. Ini suara Tuhan. Terus menjadi suara rakyat. Nah gitu loh ya. Bukan suara rakyat dipaksakan menjadi suara Tuhan. Itu namanya makar kepada Tuhan. Maka wa makaru wa makarallah wallahu khairul. Hati-hati, ini sedang dimakar oleh Allah Ta'ala. Oh iya. Ya, apa tadi? Apa ini? Ya, masalah pencalonan ini loh, ya, ya. Islam sudah saya paparkan, gitu ya. Itu semua punya legitimasi langit, legitimasi langit itu harus. Jawa juga sama, ya. Semua itu ada legitimasi langit. Sampai kalau saya kupas semua, mulai dari Sriwijaya, Mojopahit sampai Mataram, saya mengalahkan Agus Sunyoto nanti. Jangan. Itu ya. Nah, Mataram saja, karena ini yang terdekat dengan kita, ya kan? Penembahan Senopati jadi raja itu ada wahyu dari langit. Lu bukan berarti karena memang penting ini. Gitu ya. Saya akan tetangganya, kan di Bambang Lipuro itu tempatnya Penembahan Senopati. Bambang Lipuro itu ada Watu Gilang namanya. Saya itu kan dekat pantai. Di utara Kretek itu namanya Kecamatan Bambang Lipuro. Di Kecamatan Bambang Lipuro itu ada namanya Watu Gilang. Disitulah tempat Penembahan Senopati dulu tidur. Nah waktu tidur itulah terus ada cahaya seret masuk. Dan itu dilihat oleh Ki Juru
Ki Juru Martani. Terus Ki Juru Martani punya kesimpulan bahwa bocah iki sesuk jadi rojo. Ya kan? Maka dibangunkan, setelah bangun sepakat Ki Juru Martani pergi ke Gunung Merapi bertapa. Nah, Panembahan Senopati yang namanya waktu itu Sutowijoyo. Hah? Ya, itu lengkapnya. Gitu. Lengkapnya itu. Nah, itu ya. Pergi ke pantai selatan di Parangkusumo itu bertapa. Nah, gitu loh ya. Set ada wahyu. Jadi setiap Ada zaman membawa pertanyaan dan sini si Hanwa. Nah, sekarang orang kan diabaikan ini semua. Nah, tak teruskan sama tamu dari Jawa Timur tadi. Itu ya. Benar enggak kalau orang mencalonkan diri? Jawab dari hati, kata saya. Tidak benar. Nah, berarti kita kan sedang mengingkari yang paling hakiki dalam hidup. Padahal kebenaran hati itu kebenaran sejati. Diingkari ini semua beramai-ramai oleh kita. Semua mencalonkan. Pasang sana, saya paling hebat. Dan seterusnya, semua merasa hebat. Nah, terus tak tanya kembali. Ya, sudah. Oke, itu pertanyaan pertama kata saya. Sekarang seandainya. Nah, kalau begitu Pak, kata dia, berarti memang harus dipilih orang. Loh iya. Tuhan memilih, terus orang bisa menangkap isyarat langit itu. Kan begitu? Isyarat langit itu ditangkap oleh manusia, kata saya. Nah, terus tak tanya sama orang yang datang ke saya. Sekarang rakyat memilih. Kira-kira rakyat ini bisa memilih apa enggak? Tak gituan sama saya. Rakyat itu bisa memilih apa enggak? Tak gituan sama saya. Enggak. Seandainya dikon milih tenanan bukan dipilihkan, bisa memilih enggak? Kalau situasinya seperti sekarang, pola pikirnya seperti sekarang, enggak bisa. Tak bilang sama dia, sekarang gini, Pak, enggak usah jauh-jauh milih presiden sampean. Sekarang saya tanya, silakan sampean kalau milih makanan, bagaimana caranya memilih? Itu saja, tak gitu sama saya. Milih makanan saja, gak usah milih presiden. Ini rusaknya pola pikir manusia, kata saya. Yuk, sampean kalau cari warung makan, tadi di warung, cari warung yang bagaimana? Hah? Ayo. Cari yang apa? Dia menjawab, saya mencari warung yang enak dan murah. Enak dan tak tanya sama saya, itu sudah benar apa enggak? Benar enggak? Enak dan murah itu. Ini mayoritas loh. Di mana ada warung enak dan murah, orang pasti berduyun. Sekarang sudah betul apa enggak ini? Betul apa enggak, tak tanya? Hah? Kok enggak menjawab? Berarti sama ini, sama-sama enggak bisanya. Sampean makan itu perlunya apa? Nah, berarti mencari warung yang apa? Yang makanannya ya apa enggak? Sudah betul. Misalnya sampean sekarang sudah bukan yang enak dan murah tapi sehat nomor 1. Betul apa enggak? Hah? Betul apa enggak? Berarti belum lulus. Nomor 1 itu halal kalau sampean betul. Ya apa enggak? Nomor 1 halal. Ya apa enggak? Ini namanya cinta segitiga, Rek. Tuhan dikemanakan? Lawang sampai cari makanan saja Tuhan sudah dibuang ke Segoro Kidul kok. Sampai enggak pernah pilihan pertama adalah halal. Baru dia sadar, oh iya ya. Nah kan begitu. Nah sekarang kan itu enggak ada sudah. Nah sekarang orang milih presiden, milih wali kota, milih gubernur apapun, pernahkah aku milih iki halal apa ora? Malah sekarang diserang kalau memilih pilihan pakai halal itu diskriminatif, itu anti kebinekaan. Lebih lu kan begitu Pak Mus. Terus sekarang piye? Nah kan gitu. Nah sudah ya, ini persoalan-persoalan. Saya kira ada beberapa hal itu dan saya kira
Ini kalau diteruskan nanti terlalu malam. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Sebelum Pak Mustafa, perkenankan saya menyambung 3 poin. Yang pertama, dari pembicaranya Muzamil, kita bersama-sama menemukan gini, bedanya proses bagaimana pemimpin dipilih, entah presiden, entah raja, entah perdana menteri, entah siapapun di zaman pramodern dengan di zaman modern adalah kalau dulu pemimpin dipilih berdasarkan pertimbangan kualitatif. Terserah kualitatif ini menyangkut Allah apa tidak, kualitatif itu menyangkut wahyu apa tidak, tapi pokoknya dia kualitatif. Jadi tidak tergantung berapa orang yang memilih. Bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 6 orang. Begitu kita modern, kita memakai demokrasi, dan demokrasi ini satu-satunya pilihan adalah kuantitatif. Jadi seorang presiden menjadi presiden karena perolehan angka terbanyak, kan gitu ya. Nah, pertanyaan besarnya adalah yang benar yang mana ini? Setahu kita modernitas itu sangat menekankan kualitas ya. Kita mengenal kata kualitas, mutu itu di dunia modern, dulu tidak. Tapi justru ketika kita berurusan sangat serius dengan kepemimpinan suatu negara, kita memilih yang paling rendah, yaitu pertimbangan kuantitatif. Itu ya, ini kita catat aja. Ya, tapi kedua-duanya ada kalau orang modern ada kelemahannya. Kalau orang modern melihat pemilihan model Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tadi, atau model Rasulullah tadi, itu dia melihat loh, kalau pemilihannya boleh 1-2 orang yang memilih, misalnya kalau NU pakai ahwa, pakai ahlul hal wal aqd ya, itu kan bisa dimanipulir, nanti bisa pura-pura orang 9 bisa disogok, nyogoknya nggak banyak kan gitu kan, artinya bisa menjadi peluang manipulasi. Tuh, maka dipilihlah sistem kuantitatif, pokoknya jumlah orang, jumlah angka. Nah, teman-teman sekalian, kita harus berpikir keras terus-menerus untuk sampai menemukan titik yang paling adil dari dilema yang berlangsung antara kuantitatif dengan kualitatif. Sekarang kalau kritik terhadap yang kualitatif, kalau yang milih itu nanti bisa Abu Bakar milih Umar tok, 1 orang tok, apapun alasannya, kan nanti bisa dia kolusi, dia cenderung nepotis, memilih saudaranya sendiri, kan gitu. Pertanyaan baliknya adalah, kalau kuantitatif sekarang dimanipulasi apa tidak? Sekarang ini manipulatif apa tidak? Justru wilayah manipulasinya jauh lebih luas daripada yang kalau kualitatif. Kalau kualitatif, kalau mau kita bunuh orang yang memanipulasi cuma 1-2 orang. Tapi kalau sekarang kita mau bunuh semua rakyat, karena rakyat memilih berdasarkan 100.000, ada yang partai memilih calonnya berdasarkan tawar-menawar, wani piro, sak piturute. Jadi demokrasi ini punya efek yang sama. Kalau kita ngomong suudzon, prasangka buruk, punya efek yang sama, manipulasi, nepotisme, eksploitasi dan seterusnya. Tetapi untuk mengatasinya lebih mudah zaman dulu. Kalau dulu raja jelek tinggal kita berontaknya 1 orang dan paling 100-200 orang. Kalau sekarang kita memberontaknya kan ruwet, melalui sistem, melalui rapat, melalui hak angket, melalui segala macam, ruwet banget. Jadi sangat merepotkan, padahal dengan cacat yang lebih besar. Kalau kita hitung ya, cacatnya dulu cacat juga, tapi solusinya agak lebih simpel. Kalau sekarang cacatnya lebih besar dan solusinya lebih sukar. Nah, ini catatan pertama mengenai kuantitatif. Kita akan meneruskan yang begini apa tidak, kita tidak tahu. Kita tidak tahu, tapi kita matangkan dulu pemikiran kita. Nah, salah satu poin untuk mematangkan itu begini.
yaitu poin kedua. Di dalam Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam setahu saya bukan hanya tidak ada anjuran untuk menjadi pemimpin, bahkan ada larangan dari Rasulullah jangan mencari atau meminta kekuasaan. Wala tas'alul imarah. La tas'alil imarah. La tas'alil imarah. Jangan meminta kekuasaan. Ya. Orang Jawa juga sudah tahu bahwa itu saru kan gitu kan. Itu saru. Yang ada di Quran itu fokusnya tidak pemimpin. Fokusnya itu kalau pemimpin itu the whole, semua orang adalah pemimpin. Kan sangat demokratis secara ilmu. Kullukum ra'in. Setiap engkau adalah pemimpin. Sebenarnya kalau ngomong kualitatif ini lebih menyeluruh karena setiap orang adalah pemimpin. Maka ketika dia memilih pemimpin, dia sudah memimpin dirinya untuk mampu menentukan pemimpin. Dengan dasar kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, maka umat Islam, maka Al-Quran memfokuskan anjurannya tidak kepada kesibukan untuk mencari pemimpin. Tidak ada. Yang ada adalah perjuangan untuk belajar agar bisa memilih pemimpin. Betul enggak? Jadi masalahnya di Indonesia ini bukan siapa pemimpinnya. Masalahnya seperti yang Pak Muzamil yang bilang, loh rakyatnya sudah bisa milih apa belum? Sudah punya ilmu atau belum? Sudah punya informasi atau belum? Sudah punya kualitas atau belum untuk milih pemimpin? Wong kowe milih panganan wae ra iso kok. Salah kok. Itu. Halale ora tidak dinomorsatukan kok, apalagi memilih presiden. Gitu. Nah jadi sekali lagi teman-teman sekalian, tolong kita sebisa-bisa buka-buka Quran, hadis atau apapun, Anda perhatikan bahwa sarannya itu adalah pada rakyatnya, tidak pada pimpinannya. Supaya rakyat itu belajar pemimpin kudu sidik, fatona, sidik, amanah, tablik, fatona. Dan Rasulullah tidak pernah dididik atau ingin menjadi dirinya itu punya 4 sifat. Dia dengan sendirinya karena dia memimpin dirinya maka dia punya 4 sifat itu. Tidak karena berangkat dari 4 sifat itu terus menjadi al-amin, enggak. Karena dia bukan karena dia ingin jadi al-amin terus melakukan 4 itu, enggak. Karena dia memang otomatis melakukan 4 itu maka dia al-amin. Maka Rasulullah tidak butuh Al-Quran aslinya. Jadi kalau Anda kesulitan baca Al-Quran, apalagi ada 18 syarat tadi ya untuk jadi ulama, gue ya pecah ndasmu tuh gue. 18 saya di tulisan saya menyebut 15 syarat untuk melakukan tafsir Al-Quran. Di 15 syaratnya aku ini si jiwe growak kan gitu. Aku apa meneh kan gitu. Aku ras sekolah jelas. Aku spekulasi sehingga saya tidak pernah mengatakan yang saya omongkan benar. Nah, jadi teman-teman sekalian, nomor 1 yang kita impikan bukan siapa yang akan jadi pemimpin. Yang nomor 1 Anda harus perjuangkan adalah menurut kamu pemimpin itu bagaimana, itu yang kamu pelajari. Nomor 1. Jadi jangan memikirkan siapa nyalon presiden dan seterusnya. Apalagi pilkada ini kita sudah tahu hasilnya, semua sudah kita tahu. Karena di Ma'iyah kita tidak berpikir siapa yang menang. Di Ma'iyah kita berpikir apa yang menang. Kan begitu. Coba Anda lihat perdebatan Cagup Jakarta kemarin, semuanya kan materialisme. Semua urusannya kan materi. Semua urusannya pembangunan keduniaan. Itu kalau dipotret lagi itu semuanya kapitalisme global. Semua itu proyek, semua itu. Pokoknya urusan keduniaan yang kita sembah-sembah tapi kita sendiri mengeluh tiap hari dan tidak beres tiap hari. Jadi yang menang pasti materialisme. Tinggal kadarnya saja. Ada yang memang dipasang oleh
oleh 9 lelaki di kota Jakarta surat apa itu Pak? Al-An'am. Ya. Ada yang mencoba mempertahankan jangan sampai ke An'am, ya. 9 naga itu. Ada memang dipasang oleh 9 naga untuk menjadi pemimpin, ada yang tidak dipasang, tapi dia juga tidak akan bisa mengelakkan. Tidak mungkin gubernur Jakarta bisa mengelak dari kapitalisme global. Jadi mungkin kadarnya aja yang berbeda, tapi pasti yang menang adalah materialisme, pasti yang menang adalah hedonisme, pasti yang menang adalah keduniaan, pasti yang menang adalah kebendaan. Yang diperdebatkan juga hanya kebendaan. Jadi kita tidak perlu tahu siapa gubernurnya, karena pasti yang dia lakukan adalah materialisme. Itu kalau kita ngomong ekstrim di Ma'iyah, sekedar untuk pengetahuan. Nah, poin yang kedua tadi adalah fokus untuk supaya rakyatnya belajar memahami kriteria pemimpin itu bagaimana, bukan menganjurkan seseorang untuk menjadi pemimpin. Dan tidak usah memimpikan siapa mencalonkan diri. Karena yang datang ke Pak Muzamil ini sangat banyak, ke saya juga. Sangat banyak. Dan saya kan tidak pernah keri, ya. Orang tahu dadi aku didik-didik kayak ngono iku ora keri gitu. Artinya saya itu sama sekali tidak ada, ya enggak nafsu lah. Enggak nafsu. Jadi nanti kalau saya menjadi pemimpin pada suatu hari, caranya untuk tahu saya jadi pemimpin atau tidak itu tanya Mbak Novia. Mbak, ketika Cak Nun tadi jadi, itu Cak Nun sorak-sorak, lonjak-lonjak, apa badannya gemetaran gitu. Kalau badannya gemetaran, zamiluni ya, berarti saya pemimpin yang baik, kan begitu kan. Itu nanti checkingnya seperti itu. Dan sekarang tidak usah menunggu besok-besok, sekarang pun aku sudah gemetaran nih. Waduh, ini didapuk tenan modar ya ngono. Wah, koyo ngene iki aku taine ukae semene iki aku kudu nimpali iki piye ceritane iki. Ya toh? Bosok kaya ngene iki aku kudu melakukan detoksifikasi nasional iki piye carane. Nah, maka kita sampai ke poin yang ketiga, teman-teman sekalian. Apa sebabnya demokrasi harus diselenggarakan? Apa sebabnya Indonesia ini tidak ada jalan keluar kalau kita membayangkan mekanismenya adalah demokrasi? Karena orang yang gagal di Jakarta besok nyalon Jawa Timur kok. Arab gimana? Jadi mau kualitas apa yang kita andalkan? Ya, kalau demokrasi, wong terdakwah masih boleh jadi gubernur kok. Aturan yang sudah jelas pasalnya itu masih dibilang multi tafsir kok. Nanti ada 10 tafsir dari pasal yang sama, 10 ini melahirkan 100 tafsir lagi. Akhirnya orang sudah hukum wis ngono. Nek sakarepe dhewe-dhewe kan gitu. Jadi dunia tafsir ini memang payah kan gitu. Karena tidak ada temannya, yaitu tadabbur. Kalau tadabbur itu kan pertimbangannya adalah kemaslahatan, bukan kebenaran gitu. Benar itu bisa, saya melihat ini benar bahwa ini adalah lingkaran yang berwarna putih, di tengahnya ada warna pink. Karena saya lihat dari atas, ini benar. Tapi bagi Mas Helmi lain, ini ada semacam cangkir yang warnanya warna-warni, ada gambar kembang dan seterusnya. Saya tidak melihat ada kembang. Wong saya lihatnya dari atas. Jadi kalau kebenaran itu relatif, tapi kemaslahatan pasti. Kebaikan lebih pasti daripada kebenaran. Di atas itu nanti ada kearifan, kemuliaan, kebijaksanaan. Di atasnya lagi ada kemesraan. Nah, kemesraan ini ora penting bener ora penting, ora bener. Irunge rasa diukur, ya toh cangkeme ombo apa ciut. Aku njur kelingan ning asrama putri daerah Seturan kono ana tukang sapu ngobrol karo bocah-bocah sing kos kuwi. Terus bapaknya terus ngene, Mbak,
Niku nek wong lanang niku sing didelok niku lambene wong wedok lho. Kok didelok lambene? Ah biasane lambe nisor dhuwur niku padha ngono kan. Terus cah wedok do teko kabeh cah asrama njur kabeh iki ora percaya mosok sih ngono kae. Diciut-ciutke lambene. Mosok sih ngono kae. Daglane cah kos iki jan. Yesus. Jadi nek gue yang jangan ke nek bojo nek bolos yang mus mulai nyiut-nyiut ke lambene iki dicurigai gue ya. Mosok sih. Mas ayo aku golek pecel Mas. Sorry ya iki wis ora penak ya saru ngomong ngene iki. Mak Ian ra apa-apa kemesraan ya Mas ya. Kemesraan. Oke. Nah, yang ketiga poinnya adalah teman sekalian, kalau kita pakai mekanisme demokrasi saya tidak bisa bayangkan menyelesaikan Indonesia. Karena ruwet sekali prosesnya dan sangat panjang dan sangat relatif. Bayangin ngurusin nasibnya Antasari saja. Ya. Itu ruwetnya tidak karu-karuan. Dulu dia banding-banding ditolak terus. Kemudian sekarang kan sudah jelas masalahnya. Dia berani mengatakan bahwa mantan presiden ini dulu yang mendalangi, kan gitu. Itu kan secara hukum sudah sangat kuat. Kalau dia tidak benar, tinggal dilaporkan, dia dihukum pasti. Karena dia memberi pernyataan palsu, kesaksian palsu, kan begitu. Tapi terjadi nggak ini nanti? Kan sama-sama seolah-olah saling tawar-menawar untuk memaafkan dan memupus saja itu. Jadi di Indonesia ini yang pasti pun tidak pasti. Yang paling pasti adalah ketidakpastian. Kan begitu. Jadi semua aturan menjadi tidak teratur sehingga sedemikian rupa yang teratur hanyalah satu, yaitu ketidakteraturan. Kan begitu. Iya Pak Musa, puisi itu nanti. Ada puisi ketidakteraturan yang sangat teratur, kemudian kan keteraturan yang sangat tidak teratur. Kira-kira ngono ya puisi ini. Oke. Nah teman sekalian, sekarang saya berkaca sama Mak Iya aja. Sekarang Anda lihat di Indonesia, kalau ada seorang kepala bagian atau bawahannya, itu kenapa dia tidak ikut? Kenapa kok banyak sekali yang terseret untuk korupsi ya? Apa bupati, apa bawahannya, apa siapapun gitu ya. Dan yang tertangkap itu menurut Anda ada 5% enggak dari semua yang korupsi? Bisa enggak ada bayangkan bahwa itu enggak korupsi, itu enggak korupsi? Yang susah dibayangkan. Kenapa kok orang tidak terdorong untuk berbuat baik? Kenapa orang tidak bangga untuk tidak korupsi? Kenapa orang tidak merasa nikmat untuk berbuat baik sekarang? Gitu Mas. Kan masalahnya di Indonesia bukannya orang jahat. Bukan mereka itu berbakat untuk jahat. Tetapi tidak ada kenikmatan untuk berbuat baik. Betul enggak? Loh, untuk apa saya enggak nyolong, nanti kan dicolong sama kepala bagian saya. Untuk apa saya tidak korupsi, toh nanti dikorupsi oleh kiri kanan saya, kan begitu pertimbangannya. Kaya kowe nang dalan yo, ngopo ora tak serobot yo silali nggo bocah liya yo nyerobot, kan begitu. Jadi kita punya dorongan-dorongan dialektis, simbiosis mutualistik untuk saling berbuat yang buruk-buruk dan melanggar-melanggar. Karena kita tidak percaya kepada kiri kanan kita. Aku ora nyolong, jebul kae yo nyolong kok. Lah ngopo ora nyolong barang? Mbok wis. Kan gitu tiap orang perasaannya. Nah teman-teman sekalian nyuwun sewu, dengan mentalitas manusia dan dialektika budaya seperti itu ditambah dengan keruwetan prosedur teknis demokrasi dan aturan-aturan yang sekarang berlaku, kita tidak bisa membayangkan bagaimana mengatasi Indonesia, kan begitu. Maka saya tidak pernah membayangkan untuk mengatasi secara teknis dan prosedur. Saya belajar kepada mbah-mbah, saya belajar kepada Rasulullah, saya belajar kepada Abu Bakar, Umar, saya belajar kepada 10 orang tadi, saya belajar kepada Nabi Yusuf yang memang meminta jadi menteri tapi atas perintah Allah, jangan lupa. Atas perintah Allah.
Sekarang saya tanya, bandingkan situasi Indonesia, meskipun tidak bisa dibandingkan skalanya ya, maknya kan opo to cilik banget ya. Tapi Anda kesini ini kok sampai jam 3 itu Anda merasa nikmat enggak? Saya tanya, yang jelek di makyahan ini sampai jam 3 ini apa? Yang negatif apa? Saya tanya. Apa Mas? Sing kira-kira negatif apa niki? Apa sandalmu hilang? Apa royokan kiwa tengenmu? Ora to? Apa sing negatif di sini apa? Katakanlah yang haram, yang destruktif, yang rusak, yang apa di makyahan ini menurut Anda? Kesimpulan kita adalah bahwa Anda di sini merasa aman untuk berbuat yang terbaik, betul enggak? Ora royoan, ora nuntut-nuntut sing ora-ora, ora duwe pamrih sing ora-ora. Anda merasa nikmat karena semua saling mendorong untuk menciptakan kenikmatan, untuk berbuat baik satu sama lain. Dan itu yang tidak ada di Indonesia. Jadi saya membayangkan ada satu jalan tol Pak Muzamil. Kalau Allah menolong, baik melalui demokrasi atau melalui chaos atau melalui apapun jalannya Allah, sangat mudah bagi Allah, kun fayakun, ya. Ada seorang pemimpin yang membuat yang hatinya dekat sama hati orang banyak, yang setiap orang merasa dekat dengan dia, yang setiap orang merasa aman karena ada dia, yang setiap orang merasa ya kayak di Makkiyah gini, merasa aman. Ora dinesoni, ora di. Dan Anda juga kan melakukan kurang ajar lah ora toh. Apa ono saiki sing makyahan pura-pura makyahan terus ning nisor gedang-gedang kono yang-yangan lah ya ora ono to ya. Akeh sing guyu kae wingi kata. Dulu di Padang Bulan awal masih ada Mas. Banyak anak-anak dari kota pura-pura ke Padang Bulan padahal dia cari kebun-kebun di sekitar untuk pacaran. Di awal-awal pra-makkiyah dulu. Tapi selama sudah makkiyah ini saya kira tidak datang ke sini kecuali orang yang berniat mulia. Tidak datang ke sini kecuali orang yang berhati suci. Gitu loh. Tidak datang ke sini kecuali orang yang oleh Allah memang diberi rasa aman satu sama lain. Percaya satu sama lain. Anda sekarang punya teman di Lampung, sama-sama makkiyah, di Tasikmalaya, di Bandung, di Madura, di mana, Anda langsung percaya satu sama lain. Dan kalau Anda berdagang, insya Allah tidak pakai hitam di atas putih karena Anda saling percaya. Hukum itu diciptakan oleh sebuah negara dengan asumsi bahwa semua manusia itu jahat. Maka dibutuhkan perjanjian-perjanjian hukum. Nah di makkiyah kita terobos, siapa tahu nanti ada tingkat persaudaraan dan kepercayaan satu sama lain yang sedemikian rupa sehingga Anda benar-benar menciptakan satu masyarakat madaniyah yang merasa aman satu sama lain. Dan itu tidak harus mayoritas yang menciptakan. Maksud saya umat Islam di Indonesia kan tidak mayoritas Mas. Kalau ngomong kuantitatif ini mayoritas, makanya selalu orang Islam dibilang mayoritas karena kuantitatif mikirnya. Tapi kalau Anda milih mikirnya kualitatif, yang paling menguasai modal apa umat Islam? Yang punya daftar orang terkaya se-Indonesia misalnya 20 ada yang orang Islam? Tidak ada. Jadi umat Islam itu sangat minoritas di Indonesia. Nah kita terseret oleh cara berpikir kuantitatif seolah-olah umat Islam itu mayoritas di Indonesia. Karena berpikirnya jumlah, bukan berpikir kemampuan dan fungsi. Padahal orang modern mengatakan yang penting itu fungsi. Tapi pada saat yang sama kita ditipu seolah-olah kita ini mayoritas, padahal kita sangat minoritas. Kalah wacana, kalah segala macam. Makanya tadi kiainya Pak Muzamil tadi yang dari barat tadi mengatakan ngopo nek ora perang wae kono kabeh, polisi wae kono, pemerintah wae kono, arep pengadilan hukum piye, hukum ya wae kono, hakim ya wae kono.
Ngono dia ngomongnya. Kabeh wae kono mesti kalah kene nek nganggo cara ngono kuwi. Perang wae. Ngono. Terus aku wis matur Kanjeng Nabi, niki nek perang menang apa kalah? Menang. Carane piye? Terus ndak saya omongkan carane piye. Terus disebut caranya begini perang di malam hari tadi itu. Harbul Lailah tadi itu. Oke, teman sekalian, jadi dari Pak Muzamil kita ambil 3 hal. Yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama tadi adalah kuantitatif, kualitatif. Demokrasi itu kuantitatif, sementara model yang sebelumnya dan yang akan datang justru kualitatif. Meskipun yang kualitatif bisa dimanipulasi seperti Muktamar NU di Jombang, kan begitu. Terus yang nomor 2, Rasul Allah di Quran hadis tidak memfokuskan diri pada anjuran bagi siapapun untuk menjadi pemimpin, tetapi memberi pembelajaran kepada umat agar mengerti dan memiliki kemampuan untuk memilih pemimpin. Nah, yang nomor 3 itu tadi. Asal ada orang yang sinisian wahyu yang membuat orang itu merasa dekat dengan dia. Saya ini Mas, begitu banyak kasus naga-naga ngono kuwi. Yo. Dan pintu-pintunya sebenarnya tetap saya jaga supaya anytime saya bisa masuk gitu ya. Supaya bisa nanting di dalam. Ya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke situ. Ke sarang naga itu. Nah, di tengah-tengah kita bisa terpeleset untuk anti Cina, anti Barat, anti segala macam, dan itu salah. Teman-teman sekalian, tidak ada SARA yang terjadi di Indonesia. Yang ada adalah ketidakadilan yang terus-menerus yang membuat orang keluar identitas aslinya. Ngerti nggak? Ini loh Mas, ini contohnya wis. Kowe ning alun-alun apa sekatenan dusekan njur kowe tiba tidak wong ora entek. Kira-kira pertama kowe lak ngomong Masya Allah, loro, Masya Allah. Suwe-suwe ngomong piye? Cok, loro cok. Begitu Anda teraniaya dan tidak bisa berbuat apa-apa di dalam keteraniayaan itu dalam waktu yang lama, maka keluarlah identitasmu, betul enggak? Keluarlah aslimu, betul enggak? Gitu loh. Maka kamu jebul sing tidak mau cah Jawa Timur mergo ngomongi tancuk. Padahal ada urusan enggak dengan Jawa Timur? Urusannya adalah diinjak. Jadi yang terjadi di Jakarta ini bukan soal Kristen, Islam, Bhinneka Tunggal Ika lawan kaum intoleransi, bukan itu soalnya. Ada ketidakadilan, ada perampokan terencana, ada penggerusan, penggerogotan terhadap kedaulatan NKRI dari harta bendanya sampai martabatnya sampai kedaulatannya. Penggerogotan termasuk Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen begitu banyak, sehingga melahirkan 169 peraturan pemerintah yang bertentangan dengan hakikat kemerdekaan kita dulu. Jadi masalahnya bukan Cina, bukan Jawa, bukan Arab, bukan Barat, bukan Betawi. Masalahnya adalah ada penganiayaan, ada ketidakadilan, gitu ya. Dan saya itu sama selalu ditolong Tuhan. Begitu sudah mulai banyak orang ada salah paham sehingga kemudian dia anti Cina, aku itu kan Cina kae. Nang warung ngono terus teko sak rombongan iki Cina kae, Cina tenan kae. Terus Cak Nun, Masya Allah, ya ora Masya Allah ning ya. Aku jadi Cak, kami sekeluarga ini Kristen Cak, tapi jamaah maknya loh Cak. Nuku ya. Diulang-ulang Cak, kami ini Kristen Cak, tapi kami selalu nonton ya YouTube, ya ADTV, TV 9. Kami jamaah ma'iyah Cak, tapi Kristen enggak apa-apa ya Cak ya ngono kuwi. Bingung aku. Jadi Gusti Allah anggere aku arep bisa terseret benci kambing, aku mesti dikepung wedhus. Gitu loh.
Jadi saya merasa ditolong oleh Allah, selalu dijaga oleh para malaikat, dan Anda itu di belakangmu, di sampingmu, di depanmu, di atasmu, di sekitarmu itu ada malaikat yang mengawalmu, dan selalu sapalah mereka. Angger kelingan sedina wae kowe mengucapkan assalamualaikum ya malaikatillah. Ucapkan supaya dia terharu sama Anda. Di misalnya kowe harus ditangkap polisi, ditutupi ngono lho ya. Nek pas operasi kala ya ta. Jadi kowe iso liwat ora ketok karo polisi ini kalau gitu. Polisi ini disibukkan apa kan jur kowe liwat set ngono kowe. Utawa arep ditagih utang debt collector kue liwat jaya ora ketok gitu kan. Sapi turuti lah, pokoknya macam-macam lah. Nek kue aktivasi malaikat, insya Allah banyak ditolong. Neng ojo dieksploitasi gitu. Loh, ini bukan klenik, ini bukan khurafat teman-teman sekalian. Itu Allah yang mengatakan, Rasulullah yang mengatakan bahwa kalian memang dikawal di Quran itu. Dan bagi manusia ada malaikat di depan dan di belakangnya yang mengawal mereka, kan begitu. Mulane kok wani-wani sing piye-piye kan gitu. Oke, 3 poin ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran. Jadi kuncinya ndak usah bayangin saya atau siapapun, tapi Anda mendidik diri Anda, pikiran dan hati Anda untuk merasakan dan mengetahui kira-kira pemimpin yang bisa mengatasi itu yang bagaimana. Gitu. Sebab kalau pemimpinnya seperti itu, Mas, makanya dulu saya pernah kasih teori pawang dulu, Mas. Jadi kalau ada harimau yang ganas atau ada kuda yang biasanya masih liar ditaklukkan kan supaya dia jinak, itu kan ada 3 teknik. Kalau harimau itu sangat apa jenenge ganas ya, buas, sangat buas, itu bisa 3 macam. 1, kita lawan dia seperti mas karebet, tanding dia. Termasuk lawan harimau, mas karebet tanding sampai di suwek cangkeme apa boyo kuwi. Itu Joko Tingkir. Itu teori pertama. Teori kedua, Anda pakai ilmu pengetahuan. Anda bawa lasso, Anda bawa makanan, dirayu, ya dideketin, lari, pokoknya dirayu yang dia seneng sehingga dia begitu dia masuk ke perangkap kita bisa mengikat dia. Itu teori kedua. Kalau pakai teori pertama Anda kalah melawan kezaliman di Indonesia. Teori kedua Anda juga kalah teknik dan kalah pengalaman, kalah jam terbang dan kalah perangkat. Tidak punya mesiu dan tidak punya pasukan yang cetha. Jadi teori pertama, kedua kalah. Yang bisa cuma teori ketiga, yaitu seseorang yang memang punya aura dan wibawa terhadap macan itu. Pokoknya macan kuwi garang kaya ngopo, nek ana wong kuwi langsung meneng. Wis langsung jinak deh. Selama ada dia jinak. Gitu. Kelingan langsung jinak gitu. Nah, kalau fenomena ini tidak terjadi di Indonesia, aku kurang ngerti caranya piye. Artinya ada pemimpin yang membuat orang merasa tenang dan tidak perlu jadi ganas. Orang yang ganas karena orang yang terancam. Orang yang teriak karena orang yang terinjak. Tidak ada orang radikal. Salah satu yang orang-orang Islam yang memilih Ahok kan karena khawatir nanti kalau milih bukan Ahok, nanti akan muncul dan bangkit Islam radikal. Radikal apa nih? Radikal itu hanya terjadi pada orang yang tidak punya jalan lain kecuali berteriak dan ngamuk, kan begitu. Masa meneng-meneng ngamuk? Masa ada aliran ngamuk? Lah ya ora ono. Ngamuk itu akibat dari sebab. Lah sebabnya adalah penganiayaan, penindasan, atau pertanyaan yang tidak bisa dia jawab dalam waktu yang lama, maka dia berteriak, maka dia mengamuk. Jadi tidak ada Islam radikal. Yang ada adalah Islam yang teraniaya dan tidak bisa menjawab keteraniayaan itu kecuali dia berbuat garang dan radikal. Demikian juga fundamentalis. Fundamentalis ya haruslah, masa hidup tidak fundamental. Berpijak aja fundament di bumi kok. Masa kawin tidak fundamental. Masa di aku nikahi kamu anu ya. Ya tapi nanti kita tawar-menawar deh gitu. So, ada suami istri yang
yang teknis, yang saling mencari pasangan. Ada suami istri ngono kuwi. Kuwi ya menarik kuwi. Jadi sing lanang kuwi mau bengi karo sapa, Dik? Wah, anu Mas aku untuk wah Arab tur maniak Mas. Modar aku Mas. Itu saling cerita di antara mereka. Lah itu kan tidak fundamentalis namanya. Ya kan harus fundamentalis Mbak. Kawin dia harus fundamentalis. Iya. Kalau iya bukan tidak. Kalau iya tidak boleh tidak. Kalau tidak tidak boleh iya, kan begitu. Itu namanya fundamentalis. Jadi teman-teman sekalian, oke. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bersama. Tidak ada sara kok di Indonesia. Tidak ada sara. Apalagi di rakyat kecil kayak sampean sama saya, tidak ada masalah selama ini. Kecuali mereka menghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan membacakan sebuah puisi. Judulnya adalah Negeri Daripada. Daripada tenang loh. Dulu pernah ada kisah tentang daripada dan daripada. Setelah itu daripada datang, daripada pergi, datang lagi, tapi daripada itu tak mau kembali dan tak mau pergi. Iya, tapi daripada. Ini kisah negeri daripada. Pilih tak enak daripada zamanku biyen toh. Biyen cetha, saiki daripada ora cetha. Biyen pancen ana sing ngapusi daripada orang ngapusi. Tapi ngapusi ning mbok daripada aja banget le ngapusi. Sekarang ini daripada hutang lebih baik hutang banget. Daripada dijajah lebih baik dijajah banget. Daripada diblokoto lebih baik diblokoto banget. Nah, iki sak banget. Karena tanya tak merokap malah sak banget. Daripada takut lebih baik menakut-nakuti. Yang mau daripada ditakuti, daripada diintimidasi lebih baik daripada intimidasi dengan kriminalisasi, dan daripada diskriminasi lebih baik daripada diskriminasi lisan, diskriminasi atas mayoritas. Sekarang ada itu, saya merasa sekarang ini daripada dituduh negara milik keluarga lebih baik daripada memang milik keluarga banget. Tenang toh, keluarga banget toh. Keluarga kecil daripada keluarga agak besar namanya partai. Dari keluarga sangat besar sama ideologi yang condong, iso condong ke kiri, iso ke kanan, iso condong ambruk. Nah ya, saya rasa ambruk saya condongnya.
daripada lebih baik, daripada jangan, daripada cemburu zaman, dan daripada dendam jadi wudun, lebih baik dendam itu tidak jadi wudun, gitu. Nek udunan loro, tambahnya berambang samari, ini rasanya pedes banget, tambah lombok, nah. Allah ya. Jadi wujudkan daripada dendam itu menjadi politik daripada balas dendam. Maka langit pun rojah-rajah, langit melengger oleh langkah daripada blunder demi blunder yang tampak nyata. Karena blundernya, karena semata-mata blunder dibuat untuk blunder itu sendiri. Dong lah ini kita ya. Blunder kita namanya trigger nih cerita anon. Trigger ki apa? Trigger sing macan. Daripada pasti daripada tidak dianum lebih baik dikotaknya. Jangan disangka rakyat daripada merem. Untuk Anda harus cermat dan membengkakkan otaknya biar bisa nangkep ini. Membengkakkan fungsi otak itu karena orang radang tenan. Aku bisa radang. Oke. Jangan disangka rakyat daripada merem. Yang terjadi rakyat daripada merem-melek. Dan daripada banyak meleknya. Mereka daripada tertawa dan saking lucunya mengundang perut laparnya daripada mules. Daripada rakyat takjub melihat daripada korupsi di angkasa. Jadi daripada jelangi kabeh malah tetol. Nek tak naik namanya barikade kata daripada iki ben mikir. Iki puisi ditambah dengan barikade atau pikiran. Jadi Anda harus nerobos barikade itu baru dong. Daripada rakyat takjub melihat daripada korupsi di angkasa dan dibiarkan jadi rayan oleh para kelelawar. Kelelawar sayapnya hitam, keluarnya di waktu malam, pagi-pagi mereka pulang. Kelelawar sayapnya hitam, kelelawar. Ini senengnya. Ini kos setengah plus iki. Aku cara minggu ya kalau iki ming. Ngeranu tak sore-sore kan lagu niki aku nyetel ngono wae lagu ngalu nyanyi aku biyen. Karena kos plus adalah lagu rakyat pada zaman saya masih kecil itu kos plusan itu. Gitu. Oke pengen lagu apal kos plusan. Ini yang sebagian. Ayo. Nusantara ini sebagian, harga terusnya tak bisa. Iya. Terus andekan kau datang mana kan atau kita sedih hari Minggu, atau hari Senin ini tadi santai. Hari Minggu itu sedih ya. Keluar sayapnya hitam, keluarnya di waktu malam. Nah, ini anak-anak tafsir ini. Sudah hitam, keluarnya malam lagi. Tapi rakyat siap menembak dan memanah kelelawar dengan panah daripada hitam juga. Daripada hitam lebih baik legam sekalian. Jadi simpel dengan saat Tuhan menjebol dinding bendungan ketidakadilan. Jadi nanti
unsur kecerdasan itu tinggi sekali, rakyat akan menjebol dengan anak panah yang hitam karena dia melihat kelelawar yang selalu pulang pagi. Nah, ini ada berkelawar tuh ini. Ya meh padha ning tak bener. Daripada lebih baik daripada lebih baik daripada lebih baik mana daripada pilkada atau pilkadal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.